Pernah nggak sih Anda lihat harga di layar trading Anda terus bertanya-tanya, kok bisa beda tipis ya sama harga di platform lain? Nah, harga yang Anda lihat itu ternyata cuma puncak gunung es. Di baliknya, ada sebuah realita pasar yang jauh lebih besar dan lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan membongkar misteri itu. Kita mulai dari pertanyaan yang paling sering muncul, lalu kita telusuri bagaimana pasar ini sebenarnya bekerja, sampai akhirnya kita tahu apa artinya ini semua bagi kita, para trader. Yuk kita mulai dari keresahan yang mungkin pernah Anda alami sendiri. Ini dia nih, pertanyaan klasik. Mungkin Anda lagi diskusi sama teman, buka chart masing-masing, terus, loh, kok harga Euro USD di tempat saya beda ya beberapa pips sama punya kamu? Ini bukan salah lihat, ini fenomena nyata. Dan misterinya nggak berhenti di situ. Level support atau resisten yang sudah kita tandai dengan susah payah, pas kita cek di platform lain, kok bisa agak geser sedikit? Jadi, yang bener yang mana dong? Nah, ada apa sebenarnya di balik ini semua? Oke, untuk menjawab semua itu, kita harus bongkar dulu fondasi dasar dari pasar valuta asing. Dan kuncinya ada di sini. Nah, ini perbedaan paling fundamental. Pasar saham itu punya bursa terpusat. Ibaratnya ada satu papan harga raksasa yang dilihat oleh semua orang. Harganya ya cuma satu, tapi Forex beda total. Forex itu over the counter atau OTC. Gampangnya, ini adalah jaringan percakapan dan negosiasi pribadi antar bank, institusi, dan broker di seluruh dunia. Nggak ada satu server pusat, makanya nggak ada juga satu harga resmi. Dan jangan salah, pasar yang terdesentralisasi ini skalanya gede banget. Menurut survei Banks for International Settlements di tahun 2022, perputaran uang di pasar ini mencapai 7,5 triliun dolar Amerika setiap hari. Bayangin, transaksi sebesar itu terjadi di dalam sebuah jaringan global, bukan di satu gedung bursa. Jadi, kalau nggak ada pusatnya, terus angka yang muncul di layar kita itu datang dari mana dong? Nah, untuk ngerti ini, kita harus mengikuti alirannya. Ada satu metafora yang pas banget buat ngegambarin ini. Likuiditas di pasar forex itu bukan seperti samudera yang datar, di mana semua orang bisa ambil air di titik yang sama. Lebih tepatnya ini seperti air terjun. Ada yang di puncak, ada yang di tengah, dan ada yang di bawah. Nah, ini dia hierarkinya. Di puncak air terjun, ada sumbernya, bank-bank raksasa global. Airnya lalu mengalir ke bawah ke para agregator likuiditas. Dari situ, disalurkan lagi ke para distributor, yaitu broker retail tempat kita trading. Dan akhirnya, di dasar air terjun itulah kita melihat harga di layar kita. Di puncak hierarki ini, di tier 1, isinya adalah para raksasa. Bank-bank investasi global inilah yang secara efektif menciptakan pasar. Mereka saling bertransaksi dalam jumlah masif, dan harga yang mereka kutip satu sama lain itulah yang jadi fondasi untuk semua harga forex di seluruh dunia. Sekarang, mari kita intip dapur mereka. Mekanisme apa sih yang mereka pakai di belakang layar yang secara langsung menyebabkan harga yang kita lihat bisa berbeda-beda? Pertama, ada yang namanya internalisasi. Sederhananya gini, bank besar itu nggak selalu melempar order Anda ke pasar luar. Seringkali, order beli dari klien A langsung mereka temukan dengan order jual dari klien B di dalam buku mereka sendiri. Karena ordernya nggak keluar, setiap bank jadi punya kolam likuiditasnya masing-masing dengan harga yang sedikit unik. Pernah lihat harga di chart gerak tik-tik kecil terus-menerus? Nah, ini salah satu penyebabnya. Kalau sebuah bank merasa posisinya terlalu banyak beli euro misalnya, mereka akan sedikit menurunkan harga bid mereka untuk mengurangi minat orang menjual euro ke mereka. Ini adalah cara mereka memanage risiko secara aktif setiap milidetik. Ini bagian yang paling menarik. Ternyata, siapa Anda sebagai trader itu bisa benar-benar mengubah harga yang ditawarkan ke Anda. Penyedia likuiditas punya algoritma untuk memprofilkan nasabahnya. Ada yang dianggap soft flow, lebih mudah diprediksi. Ada juga sharp flow atau toxic flow yang dianggap berisiko. Mereka akan bersaing mendapatkan soft flow dan sangat berhati-hati dengan sharp flow, yang bisa berarti spread atau eksekusi yang berbeda. Dan terakhir, ada praktik yang cukup kontroversial bernama last look. Ini adalah jeda sepersekian detik di mana penyedia likuiditas bisa mengintip order Anda dan kondisi pasar saat itu. Kalau dalam sepersekian detik itu pasar bergerak merugikan mereka, order Anda bisa ditolak atau kena slippage. Inilah salah satu biang keladi di balik requote dan eksekusi yang kurang mulus. Oke, mungkin ini terdengar rumit. Tapi tenang, sekarang pertanyaannya adalah apa artinya semua ini buat kita sebagai trader retail? Apa yang bisa kita lakukan? Tiba-tiba, banyak hal yang tadinya aneh sekarang jadi masuk akal kan?
Spread yang melebar saat ada berita penting, atau breakout yang sepertinya akan terjadi tapi kemudian gagal total, itu bukan keacakan pasar. Itu adalah cerminan langsung dari likuiditas yang terfragmentasi dan para pemain besar yang sedang mengelola risiko mereka. Jadi, ini dia poin-poin pentingnya. Pertama, berhentilah terobsesi dengan perbedaan 1-2 pips antar broker. Itu wajar. Kedua, sadari bahwa harga itu bukan angka absolut, tapi sebuah kutipan dalam sebuah hubungan bilateral. Ketiga, fokuslah pada probabilitas dalam strategi Anda karena presisi mutlak itu mustahil. Dan yang paling penting, coba cari tahu, broker Anda dapat likuiditas dari mana? Pada akhirnya, ini mengubah cara kita melihat pasar. Ini bukan satu ruangan dengan satu papan harga. Ini adalah sebuah jaringan global raksasa dengan ribuan koneksi dan hubungan harga yang dinamis. Dan harga yang Anda lihat di layar Anda, itu hanyalah satu titik kecil di dalam jaringan yang maha luas itu. Pertanyaannya jadi bukan lagi mana harga yang benar, tapi di titik mana dalam jaringan ini saya sedang bertransaksi.